Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita bisa kembali bertemu dan belajar bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Tuanami melanjutkan bahasan kajian pekan surat surat di Juz Amma ya, dalam kitab Tafsir As-Sa'di. Marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad ini waktu dan tempat kami persilahkan pada tafadhol maskurun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala ayujhala alayya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah di siang ini kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin kita membahas tafsir surah As-Sa'di ya. Tafsir As-Sa'di, membahas surat-surat pendek yaitu juz 30. Surat saya terdengar, Ahsan? Dengar, Ustaz. Baik. Jelas, Pak. Jelas ya? Iya, jelas. Kita akan bahas sekarang surah At-Tin ya. Surah At-Tin ini adalah surah Makkiyah, terdiri dari 8 ayat. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Ini surah At-Tin ini dimulai dengan kalimat wattini wazaituni ya. Ini adalah wawunya waw qasam, waw sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk yang mengatasnamakan makhluk yang diciptakannya ya. Wattini demi buah tin, wazaituni dan demi buah zaitun ya. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, ini memang hal yang diperbolehkan karena Allah memiliki kehendak ya. Sedangkan manusia tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Ya, misalkan demi bapak saya, misalkan demi ibu saya, itu tidak boleh. Karena sumpah yang dibenarkan oleh hambanya hanyalah sumpah atas nama Allah. Ya, makanya ada kalimat wallahi, Allahi, billahi misalkan. Itu sebagai waw qasam, ta qasam dan ba qasam. Ya, jadi tidak boleh kemudian kita menggunakan kalimat demi bapak saya, misalkan demi ibu saya, demi kakak saya, demi langit, demi bumi, itu tidak boleh. Ya. Itu hukumnya haram, para ulama sudah sepakat. Ya, jadi tidak boleh kita bersumpah atas nama makhluk. Tapi kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Namun sumpah atas nama Allah pun itu tidak boleh menjadi kebiasaan. Ya, ada seorang anak kecil yang sering bersumpah di hadapan Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab menegurnya. Ya, tidak boleh kita sering-sering bersumpah atas nama Allah. Berarti kalau sering bersumpah atas nama Allah, nanti akan menggampangkan sumpah itu sendiri. Karena sumpah itu memiliki konsekuensi. Ya, sumpah itu memiliki konsekuensi. Ketika sumpah itu dilanggar atau tidak dipenuhi, maka harus membayar kafarat. Baik, buat tini wa zaituni, demi buah tin dan demi buah zaitun. Nah, ketika dua buah ini disebutkan, berarti ada keistimewaan ya, daripada dua buah ini. Ya, kalau kita searching tentang buah tin,
itu kan setiap buah-buahan itu biasanya kalau dilihat secara mikroskop ya, dengan mikroskop tertentu, dengan ukuran tertentu diperbesar, itu biasanya akan ada mikroba-mikroba, hewan-hewan kecil yang tidak kasat mata. Maka sungguh ini kekuasaan dan kenikmatan. Ketika mata kita hanya bisa melihat hal-hal yang bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Coba bayangkan kalau kita ya bisa melihat hal-hal yang terkecil, itu kita nggak bisa makan gitu. Lihat buah anggur ya, mau dimakan terlihat binatang-binatang yang bergerak-gerak itu akan jijik rasanya. Ya, tapi masya Allah, Allah kemudian membatasi pandangan kita itu hanya sebatas pada hal-hal yang terlihat oleh secara zahir tampak mata saja. Ya, secara mikroskopik tidak diberikan kemampuan itu. Ya, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua binatang-binatang yang kecil-kecil itu yang dalam buah-buahan itu berbahaya. Tentu ada juga binatang-binatang yang memberikan manfaat buat tubuh kita. Bahkan kita pun mungkin sering meminum minuman yang di dalamnya ada bakteri kan, bakteri coli itu ya, dalam minuman-minuman yang fermentasi. Itu kan baik buat usus kita. Ada bakteri baik buat usus kita. Gitu ya. Nah, di sisi lain juga, tapi untuk buah tin, nah ini saya pernah membaca ya, terkait dengan penjelasan, penelitian tentang buah tin, nanti coba dicek lagi. Itu buah tin ini ketika dilihat dengan mikroskop itu tidak ada mikroba sama sekali. Masya Allah ya, jadi tidak ada binatang kecil seperti halnya di buah-buahan yang lain. Nah, jadi luar biasa itu. Kemudian buah zaitun, zaitun ini kan selain dia mengandung minyak ya, minyak zaitun sering kita kenal itu bisa digunakan untuk sayuran, makanan, atau diminum langsung. Itu bisa memperpanjang usia kulit. Nah, konon katanya seperti itu. Ya, sehingga tampak lebih awet muda dan seterusnya. Ini zaitun. Jadi Allah kenapa bersumpah dengan hal ini? Ya karena memang itu kehendak Allah dan hikmahnya adalah karena disebutkan di sini dikasrati manafi syajarihima wa tamrihima. Karena banyaknya manfaat yang terdapat pada pohon tin dan pohon zaitun ini. Plus juga manfaatnya banyak pada buah-buahan, buah tin, buah zaitun itu sendiri. Nah, Masya Allah ya. Jadi ini adalah buah-buahan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Berarti ada keistimewaan di dalamnya. Ya kan? Kemudian buah ini itu tumbuh, ya, tumbuh banyak di negeri Syam. Ya. Syam sekarang berarti termasuk dari Palestina, ya, kemudian Suriah, ya, Lebanon, Yordan, gitu ya. Itu adalah negeri Syam namanya. Dan disitulah negeri di mana Nabi Isa ibni Maryam alaihissalam itu berada, ya, atau tempat lahirnya Nabi Isa itu kan di Palestina atau negeri Syam. Ya. Kemudian Waturi Sinin, ya, Waturi Sinin ini adalah gunung Tursinah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala selain bersumpah dengan buah tin dan zaitun, juga Allah bersumpah dengan gunung Tursinah. Ya, disinilah tempat Nabi Musa, ya, kenabian Nabi Musa itu ada di Bukit Tursinah. Dan di situ pula lah Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallama Allah Musa taklima. Itu di atas Bukit Tursinah. Jadi ini punya keistimewaan. Ya, Bukit Tursinah ini. Wa hadzal baladul amin, dan ini adalah negeri yang aman. Itu dengan amin ini adalah wahiyya Makkatul Mukarramah. Ya, tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah juga bersumpah dengan wahadzal baladil amin, dengan negeri yang aman ini. Itu apa? Makkah Al-Mukarramah. Dan di sini tempat tinggal lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, fa'aqsama ta'ala bihadhil mawadi, ya, al-muqaddasah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan benda-benda dan tempat-tempat ini yang disucikan. Ya. Allati ikhtaraha, di mana Allah memilih tempat-tempat tadi, yaitu Syam, di mana terdapat buah tin dan zaitun, kemudian Tursina wa Turisinin, di mana terdapat
ya tempat Tursina, yang ketiga adalah Makkah Al-Mukarramah. Di mana ketiga tempat ini Syam, kemudian Bukit Tursina, kemudian Makkah, itu adalah Allah pilih tempat itu untuk mengutus para nabi. Nah, jadi nabi itu diutus di tempat-tempat tadi, ya, di tempat-tempat tadi ya. Yang pertama adalah di Syam, ya, di mana di Syam ini adalah tempat lahir kemudian aktivitasnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Syam itu yang kedua adalah Tursina. Ya, Tursina itu kan bukit yang ada di Mesir, ya, Tursina itu di apa namanya? Ya, ya, bukit di Mesir, Tursina, di mana di situ ada Nabi Yusuf, ya, kemudian Nabi Musa juga ada di situ, ya, kemudian Nabi Daud, apa namanya, Nabi Sulaiman dan seterusnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah di Mekah Al-Mukarramah, di mana tempat diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan kemuliaan tempat-tempat tersebut. Kemuliaan, jadi yang dimuliakan tidak hanya buah-buahannya saja dan pohon-pohonnya saja, tetapi juga tempat tumbuhnya buah-buahan dan pohon tersebut. Gitu. Nah, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami khalaqna, telah menciptakan al insana, manusia, fi ahsani taqwim, ya, dalam sebaik-baik bentuk, ya. Ahsan itu kan isim tafdil. Jadi paling baik. Jadi dalam bentuk yang paling baik. Jadi tamal khalq, dengan apa nama makhluk yang sempurna. Dengan kesempurnaan makhluk. Jadi Allah menciptakan sebaik-baik makhluk. Ya. Nah, itu manusia. Ya. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ya. Ini berkaitan dengan apa? Dengan anggota tubuh manusia. Ya, anggota tubuh manusia. Jadi mutanasibul a'dha'i, muntasibul qamah, ya, lam yafqidu mimma yahtaju ilaihi zahirun au batinan syai'an. Jadi tidak ada kekurangan secara fisik kemudian secara batin pada manusia itu. Jadi manusia itu termasuk makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Ya, manusia itu komplit. Ya, ada unsur apa namanya, bagian seperti hewan misalkan, ya, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada sebagainya gitu ya. Itu kan sama persis seperti makhluk-makhluk yang lain seperti hewan, binatang, itu sama, ada tubuh, ada tangan dan sebagainya. Ya, juga dia memiliki gorizah atau nafsu, ya, hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Ya. Kemudian manusia punya akal yang tidak dimiliki oleh hewan. Nah, ini kesempurnaannya. Ya. Kemudian juga manusia bisa menggabungkan antara akal dengan nafsu. Jadi akal bisa mengarahkan nafsu manusia, mengarahkan kepada yang baik atau mengarahkan kepada yang buruk. Ya. Nah, berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat itu Allah berikan akal hanya untuk hal yang baik-baik saja. Jadi akalnya itu diciptakan untuk taat. Ya, apa yang Allah perintahkan dan dilakukan. Itu malaikat. Kalau manusia kan penggabungan antara akal dengan nafsu itu tergantung kepada ilmu yang didapatkan. Ya. Nah, tidak ada pengendalian nafsu oleh akal. Nah, jadi masya Allah ya. Jadi inilah kesempurnaan manusia. Jadi manusia itu sangat sempurna. Makhluk yang sangat sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, dibandingkan dengan hewan, dibandingkan dengan tanaman, dibandingkan dengan jin, ya, juga dibandingkan dengan malaikat. Maka kemudian ketika Allah menciptakan Nabi Adam pertama kali, manusia pertama kali, Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk bersujud. Ya. Sujud dalam pengertian bukan menyembah, tapi menghormati, memuliakan. Ya, memuliakan
apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sebagai manusia, janganlah kemudian menghina diri sendiri atau menghinakan orang lain, ya. Karena Allah saja meminta malaikat dan jin untuk menyembah manusia, bersujud kepada manusia, bukan untuk menyembah, tapi memuliakan manusia dengan cara diperintahkan untuk bersujud kepada manusia. Ya, gitu ya. Kemudian qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sangat sempurna, ya. Lalu Allah kemudian mengembalikan kembali. Jadi setelah Allah ciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, kemudian Allah kami kembalikan asfala safilin, ya, ke dalam bentuk yang paling bawah. Ya, paling bawah itu maksudnya sudah tua, ya. Jadi Allah lahirkan manusia dari mulai bayi dengan bentuk yang sempurna, lalu makin besar, makin dewasa, makin sempurna tulangnya, makin sempurna ototnya, makin kuat, makin gagah, ya, makin bisa produktif, bisa macam-macam gitu ya. Lalu dengan perjalanan masa, lama-lama Allah jadikan dia menjadi orang-orang yang asfala safilin, ya, orang-orang yang menjadi di bawah. Artinya menjadi makhluk yang lemah, itu tua. Ya, lama-lama kan tua kita, ya. Makin lama makin bertambah usianya, makin tua. Nah, jadi makin tua itu berarti makin lemah, ya. Makin lemah, tenaganya sudah tidak ada, ya. Kemudian juga berpikirnya sudah mulai berkurang, ya. Daya ingatnya juga sudah mulai berkurang dan sebagainya. Nah, jadi mereka itu seperti itu. Nah, ada yang menafsirkan asfala safilin ini maksudnya juga adalah mengembalikan ke tempat yang paling rendah, itu neraka jahanam. Bagi siapa mereka itu? Bagi manusia yang tidak taat, ya. Bagi yang tidak taat, Allah kembalikan mereka asfala safilin. Ya, Allah jadikan dia serendah-rendahnya tempat, yaitu di neraka jahanam. Ya. Nah, jadi ada dua ya pemahamannya. Yang pertama, asfala safilin ini maksudnya adalah menjadi tua, menjadi lemah. Ya, yang kedua adalah bagi yang tidak taat dilemparkan atau ditempatkan ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Ketika kapan? Ketika mereka tidak mentaati Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Nah, ini pengecualian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan mendapatkan ajrun, pahala, ya, ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Ya. Maka beruntunglah menjadi orang-orang yang amanu wa amilus solihat. Nah, dua kalimat ini itu senantiasa sering diulang-ulang di Al-Qur'an. Amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat, gitu ya. Di surat Al-Asr misalkan contohnya yang paling kita dengar, ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat, gitu ya. Nah, amanu wa amilus solihat ini menunjukkan dua dimensi dalam agama kita. Amanu itu dimensi akidah, tauhid, ya, di mana Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada, ya, apa yang perlu kita imani. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman kepada para nabi, iman kepada surga neraka, iman kepada hari kiamat, ya. Ini iman kepada qadar. Ini ranah iman. Nah, jadi orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang mengimani yang tadi. Nah, apakah setiap orang yang beriman akan beramal saleh? Ya, belum tentu juga. Makanya kemudian syaratnya ini tidak dipisahkan. Tidak amanu saja atau tidak amilus solihat saja, tapi digabungkan amanu wa amilus solihat. Nah, amilus solihat ini adalah syariat, ya, di mana setiap makhluk atau setiap manusia, setiap muslim wajib taat tunduk patuh pada syariat Islam, ya, pada aturan yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada umat manusia, ya, sebagai konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena keimanan kita kepada Allah Rasulnya itu berimplikasi kepada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bukan sekedar iman saja. Kalau sekedar iman saja, itu zaman Quraisy, itu banyak orang yang beriman. Mereka itu beriman kepada Allah,
orang-orang Quraisy itu, mereka bukan tidak beriman kepada Allah, mereka mengaku yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tahu mereka. Kesalahan mereka adalah mereka itu menyekutukan Allah, membuat Allah itu banyak, ya, banyak cabangnya, ya kan? Bahkan mereka bikin Tuhan-Tuhan yang seolah-olah merepresentasikan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan mereka. Dan yang kedua, mereka tidak mau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Bukan mereka tidak beriman. Nah, jadi kalau kita bawa ke zaman sekarang berarti banyak orang-orang yang beriman sebenarnya. Seperti hanya zaman waktu orang-orang Quraisy beriman kepada Allah sebagai pencipta, beriman kepada Allah sebagai yang menentukan mati dan hidup seseorang. Itu banyak yang beriman. Tapi ketika diminta amilus sholihat, taat kepada syariat, banyak yang membangkang. Nah, banyak yang menolak, banyak yang tidak suka, banyak yang tidak setuju, banyak yang malah melanggar. Nah, berarti kan ini harusnya seorang muslim itu apa? Kalau kita ingin selamat dari asfala safilin, ingin selamat dari neraka yang paling rendah tadi, ya harus amanu wa amilus sholihat. Ya, karena ilah di depan itu menunjukkan pengecualian. Jadi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solehlah yang tidak akan masuk ke dalam asfala safilin tadi. Bahkan mereka akan mendapatkan apa? Falahum ajrun. Mereka akan mendapatkan ajrun, pahala. Ghairu mamnun, yang tak terputus. Masya Allah. Ya, tentu orang-orang yang beramal soleh ini akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Ya, misalkan dia zakat, ya, zakat kepada orang itu kemudian menggunakan harta zakatnya untuk ibadah, untuk menuntut ilmu. Sepanjang ilmunya digunakan dalam kebaikan, maka pahalanya ngalir terus walaupun yang memberi zakat itu sudah meninggal. Masya Allah. Atau ada orang yang wakaf, ya, wakaf kitab misalkan, ya, selama kitabnya dibaca, dipelajari oleh santri misalkan, maka pahalanya akan ngalir terus. Ya, ada wakaf Al-Quran misalkan, Al-Qurannya dibaca dan seterusnya, nah itu akan mengalir terus setiap pahala yang dibaca oleh orang tersebut kepada orang yang mewakafkan. Nah, jadi suatu hal yang wajar gitu kalau memang pahalanya nggak terputus, ya, karena wa'amilus sholihat, walau ajrun ghairu mamnun. Ya, baik. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka, ya, mendustakanmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, ba'du biddin, dari hari pembalasan. Ba'du biddin adalah hari pembalasan. Jadi apa yang menyebabkan mereka itu mendustakan akan terjadinya kiamat? Apa yang membuat mereka dusta? Ini pertanyaan retoris sebenarnya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Artinya, ya mereka berarti mendustakanmu, maksudnya apa? Itu sudah jelas buktinya gitu. Pada diri Nabi Muhammad sudah jelas sekali buktinya, dalilnya, argumentasi dan sebagainya. Tapi apa? Jadi sampai kita mau bertanya gitu, apa sih yang bikin kamu kok masih nentang aja gitu? Apa sih yang bikin kamu tuh kok nggak mau nerapin Islam misalkan? Apa sih yang bikin kamu tuh nggak mau menerapkan syariat Islam pada diri sendiri misalkan? Apa sebenarnya? Sudah jelas semua. Ya, Nabi Muhammad membawa syariatnya dengan berbagai macam hukum dan sebagainya, itu sudah jelas sekali. Ya, bahkan dijelaskan al-halal bainun wal haramu bainun, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas gitu. Jadi apa yang perlu dijelaskan lagi? Semua sudah jelas, sudah masuk akal, sudah menenteramkan hati kalau kita pelajari, bahkan juga sesuai fitrah manusia. Lalu apa yang membuat kita menolak? Nah, jadi suatu hal yang mustahil, suatu hal yang mustahil balik ya. Bagi orang-orang yang sudah mendapatkan pencerahan, penjelasan dari mungkin melalui guru-gurunya, melalui pengajian dan macam, masih saja membantah, masih saja melanggar. Nah, di sisi lain itulah sifat manusia. Sifat manusia itu begitu, ya. Saking manusia itu sering membantah, sampai Allah saja ketika ya nanti di akhirat nanti membuktikan, ya, amal setiap manusia itu dengan berbagai macam saksi. Nah, pertama, saksi tubuh kita sendiri, bahwa seluruh tubuh akan berbicara kecuali mulut. Masya Allah, subhanallah. Semua bersaksi nih, tangan kita, tubuh kita, mata kita, hati kita, semuanya bersaksi, kecuali mulutnya nggak bisa ngomong. Ya. Kemudian yang kedua, juga semua benda-benda yang kita gunakan, mereka bersaksi semua, kendaraan kita, motor kita, mobil kita, rumah kita, semua bersaksi terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, catatan malaikat, ya,
Raqib atid, dicatat kebaikannya dimunculkan, dicatat keburukannya dimunculkan, ditunjukkan semuanya. Jadi secara berkas itu sudah ada, secara bukti realnya juga sudah ada. Bukti realnya apa? Itu rekaman-rekaman perbuatan kita. Yang keempat ditunjukkan rekaman perbuatan kita sejak mulai balik sampai kita meninggal. Ditonton bareng-bareng. Coba Masya Allah. Tidak hanya itu, bahkan Nabi Muhammad pun diminta bersaksi terhadap setiap umatnya. Ya, setiap Nabi juga diminta bersaksi terhadap umatnya masing-masing. Coba. Hah? Ditambah lagi apa? Hah? Ditambah lagi adalah catatan, bukan catatan malaikat Raqib Atid, tapi catatan lain yang Allah siapkan, ya, yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi itu, ya, bahwa buku itu akan kita tunjukkan kepada manusia, sampai manusia itu bengong gitu. Walihada, ya kan, apa ini buku ini, kok semuanya ada di situ semua catatan-catatan kita. Allahu Akbar. Jadi berlapis-lapis itu sehingga manusia itu sudah tidak lagi bisa membantah. Saking apa? Saking bahwa sifat manusia itu punya sifat yang suka membantah, gitu. Ya. Nah, tapi sifat ini bukan kemudian menjadi apa namanya? Pembenaran tentunya. Ini menjadi kita berhati-hati gitu loh. Seperti misalkan hadis yang menyatakan bahwa eh, yang menjadi penghuni neraka itu paling banyak wanita. Tidak kemudian menjadikan kita, oh ya sudah kalau gitu wanita nggak usah banyak beramal, tahu ujungnya juga neraka. Bukan begitu. Tapi itu justru menjadi peringatan dari Rasulullah bahwa Anda wanita jangan sampai menjadi bagian daripada wanita yang masuk neraka. Saking banyaknya di sana, jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka gitu loh. Sehingga membuat kita hati-hati ketika beramal, berusaha untuk taat, berusaha untuk tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Kan begitu. Tujuannya begitu. Ya, ya logisnya misalkan seperti ini. Seperti misalkan Anda nih, kalau jalan kanan terus ujungnya ada jurang gitu. Nah, bukan berarti kita ingin meminta bahwa orang ini untuk nyemplung ke jurang kan? Tapi agar bagaimana caranya orang ini menghindar dari jurang gitu. Nah, itulah kira-kira analoginya. Nah, ketika ada peringatan-peringatan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, ya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu, ya, dibuka ba'du biddin, tentang hari pembalasan. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, bukankah Allah adalah hakim penentu yang paling adil, yang paling bijaksana. Nah, untuk menunjukkan keadilannya Allah, Allah sampai menunjukkan berlapis-lapis kesaksian ketika manusia itu akan diberikan hukuman, ya, diberikan hukuman di apa namanya di akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang berada di apa namanya penghisaban yang baik, ya, dan kita bahkan bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Surat berikutnya surat Asy-Syarah, ya. Asy-Syarah itu adalah Alam Nasrah, ya. Kemarin kita loncat. Jadi Alam Nasrah laka sadrak. Jadi Alam Nasrah ini kalau dalam tafsir As-Sa'di disebutnya Alam Nasrah. Jadi surah Alam Nasrah. Kalau di yang lain dibaca surah As-Syarah, ya, ada Asy-Syarah. Ini surah Alam Nasrah ini adalah Makkiyah, ya. Makkiyah itu berarti diturunkan pada masa dakwah Nabi di Mekah atau pada fase Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat alam nasrah laka sadrak. Jadi Allah meluaskan, ya, syariat agama dan juga ajakan kepada agama Allah. Nah, jadi kalau kita artikan secara teks, alam nasrah, bukankah kami telah melapangkan, ya, dadamu, yaitu dada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi telah meluaskan dada dengan cahaya Islam, ya, ba'da hiratin wa dhaiqin, setelah kebimbangan dan kesempitan. Di mana waktu itu Rasulullah SAW
apa namanya, mendapatkan kesempitan. Lalu kemudian Allah bukakan dadanya, ya, dengan diberikan cahaya Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Ya. Jadi wa khatotna anka bidzalika hamalak, dan kami meletakkan dengan itu apa yang kau bawa. Maksudnya syariat, ya, syariat yang Rasulullah SAW bawa itu merupakan syariat yang mudah. Maka ada hadis yang lain menyatakan ad-dinu yusrun, ya, agama Islam itu yusrun, mudah. Jadi Islam itu adalah agama yang mudah sebenarnya, bukan agama yang sulit, ya. Sampai disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, ya, ad-dinu yusrun, ya. Di agama Islam itu mudah, ya. Dan kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, kadang-kadang ada orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Maksudnya gulu, ya. Gulu itu apa? Orang-orang yang terlalu bukan menjadi apa ya? Bukan taat pada agama. Maksudnya dia berlebih-lebihan. Misalkan kayak orang Nabi Muhammad itu misalkan puasa ada bukanya, dia nggak mau buka puasa terus, itu berlebih-lebihan, ya. Nabi Muhammad juga sholat malam tapi tidur juga, istirahat gitu. Ini ada umatnya yang tidak mau tidur, ya, dia sholat malam terus, ya, sepanjang malam, ya, tidak tidur. Nah, ini juga tidak boleh, itu namanya berlebih-lebihan, ya. Atau misalkan Nabi Muhammad kan menikah, ya, nah, dia nggak mau menikah, sengaja memujang, ya, sampai meninggal, itu tidak boleh. Nah, jadi itu namanya berlebih-lebihan. Mungkin niatnya untuk lebih taat kepada Allah. Tetap ketaatan kepada Allah harus sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Jangan kemudian kita membuat aturan sendiri. Ada orang yang dulu tuh, Pak Fakir pernah punya teman, dia tuh puasa setiap hari. Puasa terus. Kenapa antum kok puasa setiap hari? Agar lebih dekat kepada Allah, katanya. Salah, saya bilang. Puasa yang paling banyak itu puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak ada lagi puasa yang lebih sering dibandingkan puasa Daud. Maka antum kalau mau pengen puasa, sering puasa Daud saja. Tidak boleh bikin syariat puasa sendiri. Walaupun niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak boleh. Karena itu disebutnya sebagai gulu atau berlebih-lebihan dalam beragama. Itu tidak boleh. Berlebih-lebihan dalam beragama itu tidak boleh. Atau kebalikan daripada berlebih-lebihan, ya, tidak ada ifrat, ada tafrid. Kalau ifrat kan berlebih-lebihan. Ada kebalikannya, itu tafrid. Tafrid itu pelit dalam beragama, minimalis gitu, ya. Dia hanya menunaikan yang wajib saja misalkan, ya. Yang sunah-sunahnya dia tidak mau. Walaupun secara hukum ya dia tidak berdosa gitu, ya. Tapi dia hanya meminimalisir ibadahnya, pelit. Itu juga tidak boleh. Nah, yang baik itu ada al-insaf. Insaf itu adil, proporsional gitu. Jadi ketika kita bisa menunaikan yang wajib, kita tunaikan juga yang sunah-sunah. Jadi kita akan mendapatkan kebaikan. Karena jangan sampai kemudian kita merasa pede dengan kewajiban yang kita lakukan. Barangkali yang wajib itu juga perlu ditambal dengan yang sunnah, sehingga kebaikan atau pahala itu bisa kita dapatkan secara sempurna. Ya, karena bagi orang-orang yang ingin mempersulit agamanya, dia akan kalah. Ya, walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Kalau dia mempersulit agama dia sendiri, maka dia tidak akan bisa. Dia malah akan mempersulit diri sendiri. Ya. Maka apa yang diperintahkan Rasulullah, fasaddidu wa qaribu, ya. Bertingkah luruslah sesuai dengan garis, wa qaribu, dan beroptimallah dalam mendekatkan diri kepada Allah, wa absyiru, dan berikanlah kabar gembira, wasta'inu bil qudwah, dan saling tolong-menolong di waktu al-qudwah. Qudwah itu waktu qabla zawal, sebelum terbit matahari, waktu subuh, ya. Warauhah, rauhah itu setelah ba'da zawal, setelah matahari terbit, berarti waktu pagi, siang, sampai asar, ya. Kemudian duljah, wa syai'i minad duljah. Duljah itu adalah waktu malam. Nah, jadi di waktu tiga inilah Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah sholat yang wajib. Nah, jadi waktu ghudwah itu waktu subuh, berarti sholat subuh. Kemudian rauhah itu waktu zuhur dan asar. Kemudian duljah itu malam, maghrib sama isya.
Jadi tiga waktu ini Allah gunakan untuk mewajibkan setiap umat manusia untuk beribadah 5 waktu. Dan ini adalah posisi waktu yang sangat tepat. Nah, secara aktivitas, secara psikologi juga. Secara psikologis ini waktu yang melapangkan, sangat lapang. Di waktu hati kita lapang, di waktu pikiran kita juga tenang. Makanya diwajibkan di 3 waktu tadi, atau 5 waktu ya, 3 bagian, 5 waktu dalam 3 bagian waktu tadi. Ya, misalkan contoh waktu subuh itu kan Masya Allah waktu yang sangat seger bagi kita. Kalau mandi dan sholat subuh itu kan akan mendisiplinkan hidup kita setelahnya. Nah, jadi kan hidup kita hari ini ditentukan dengan kapan bangunnya kita. Kalau bangunnya sebelum subuh, Masya Allah itu akan lebih tertib, lebih tenang, ya tidak gurung-gusuh, ya kan. Tapi kalau bangunnya kesiangan, wah itu tidak tenang, terburu-buru, tidak optimal kerjanya, gelisah siapa di seharian itu kan bukti gitu ya bahwa ketika kita misalkan kesiangan tidak sesuai dengan waktunya ya seperti itu ya. Di waktu zuhur kan waktu yang memang istirahat, waktu makan kan tenang gitu. Jadi setelah makan kita baru sholat, nah lebih tenang gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian kita sholat dalam kondisi lapar, ya, makan dulu baru kita sholat ya. Kemudian asar kan sebelum pulang. Nah, jadi sebelum pulang kita bersihkan dulu tubuh kita sehingga nyampe rumah itu kan bersih semua tuh, wajah kita, tangan kita bersih semua. Kenapa? Karena sudah sholat. Ya, Masya Allah. Ya, jadi memang waktunya tepat sekali. Maghrib kan waktu kita mandi bersih-bersih misalkan ya. Makan sebelum maghrib kalau bisa ya. Ketika maghrib kita sudah bersih. Dan di waktu maghrib sampai isya itulah waktu yang kita menunggu sholat. Ya, menunggu sholat isya kita zikir, baca Quran, murojaah, hafalan dan sebagainya. Sehingga setelah tiba waktu isya kita sholat, kemudian beres tuh. Nah itu masa tenang tuh. Kita tenang, mau ngobrol sama keluarga, ya kan. Misalkan kalau mau jalan-jalan juga boleh. Makanya kan Rasul kan beberapa kali sering mengajak istrinya jalan-jalan habis isya. Nah, jalan, ya kan, sama pasangan. Masya Allah itu waktu yang sangat romantis. Setelah kita sholat isya. Jadi memang waktunya menenangkan sekali gitu. Nah, karena ibadah sholat itu kan ibadah badan yang paling mudah di antara semua ibadah. Dibandingkan puasa, dibandingkan zakat, ya kan. Kalau sholat itu kan ibadahnya badan sama puasa. Kalau zakat kan ibadahnya harta, ya kan? Orang itu kan pelit sama harta biasanya. Karakter manusia itu pelit sama harta, ya kan? Hitung-hitungan. Kalau mau sedekah aja kan ngitung dia, ya ngitung dulu nih, saya ngitung berapa nih mau sedekah ini. Jadi kan siapapun itu, termasuk Anda juga mikir gitu. Kalau mau sedekah hitung-hitung dulu, itu sifat manusia, pelit sama harta itu. Tapi Allah mendahulukan sholat sama puasa, di mana keduanya tidak membutuhkan modal, gitu. Tidak butuh uang. Ya hanya mengandalkan apa ya kerja fisik saja, ya kan, kerja fisik saja. Nah haji itu gabungan ibadah badan sama harta. Nah, jadi setelah haji itu kan disimpan di akhirnya, di akhir setelah ibadah puasa, setelah ibadah sholat, puasa sama zakat. Artinya orang yang berhaji itu sudah terlatih gitu, terlatih badannya untuk ibadah, terlatih hartanya untuk bersedekah atau berzakat. Nah, maka insya Allah kalau sudah enjoy dengan sholat, puasa, dan dapat zakatnya, nah, itu akan dekat dengan tiba waktu kita untuk beribadah haji. Nah, akan lebih dekat, insya Allah. Ya Allah akan layakin kita untuk berangkat ibadah. Nah, Masya Allah, jadi kemana-mana ya. Lanjut dulu ya. Wadona'an kawizrok, ya, dan kami pun telah menurunkan beban darimu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, ya, memberatkan punggung Nabi Muhammad SAW. Rofa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Jadi Nabi Muhammad itu Masya Allah melambung tinggi sampai ke menembus zaman, ya. Jadi menjadikan nama Nabi Muhammad sebagai nama yang luar biasa, ya. Kalau kita searching nama Muhammad kan banyak di mana-mana orang menggunakan nama Muhammad. Bahkan namanya dianggap disebut sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia oleh orang Barat. Kemudian fa'inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Yang usri pakai alif lam itu menunjukkan kesulitan yang banyak. Al-usr ini spesifik kesulitan saja, tapi kesulitannya banyak. Umum maknanya al-usr. Kesulitan yang begitu banyak dan umum. Dan pakai alif lam itu kan berarti spesifik. Itu lagi. Nah, jadi kesulitan yang kita hadapi sebenarnya permasalahannya itu lagi. Nah, seolah-olah permasalahan baru, padahal ya hakikatnya itu lagi.
Jadi masalah yang kita hadapi itu lagi itu lagi. Maksudnya kalau kita turunkan, ya masalah pasti yang berkaitan dengan hajatul udhiyah, kebutuhan jasmani kita, ya makan, perut, ya kan itu, ya kan? Atau goriza itu apa ya? Eksistensi diri, bako, ya, atau masalah di bawah perut, ya kan? Biologis, atau juga masalah keagamaan. Itu makanya masalahnya itu aja. Tapi perhatikan kalimat yusronnya, itu menggunakan makna umum, tidak menggunakan alif lam, tidak al yusro. Itu menunjukkan apa? Solusi yang Allah berikan, kemudian yang Allah berikan itu lebih banyak dan lebih bervariasi daripada al-usra. Kalau kita yakin kepada Allah, setiap masalah itu pasti akan ada solusinya. Dan solusinya tidak hanya satu, banyak. Ini buktinya. Ifa inna ma'al usri yusron. Coba. Tidak pakai alif lam, artinya tidak spesifik, dan jumlahnya banyak. Jadi masalah yang itu lagi, solusinya banyak sebenarnya. Asal kita yakin sama Allah dan mau berpikir, Allah akan berikan kemudahan. Ya, jadi ini masalahnya. Inna ma'al diulang lagi sama Allah. Inna ma'al usri yusron. Tuh. Bahwa sesungguhnya dalam kesulitan atau bersama kesulitan itu yusron, ada kemudahan. Berarti setiap masalah itu akan ada kemudahan, akan ada solusi. Apapun masalahnya, pasti ada solusinya. Jadi tidak hanya apapun minumannya, makanannya, apapun makanannya, minumannya. Ini apapun masalahnya, pasti ada solusinya. Fa'idha faragta fansab. Dan maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Nah ini panduan bagi kita, bagi semua orang-orang yang punya aktivitas, ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu, maka selesaikan dulu satu persatu. Ya. Selesaikan masalahnya. Masalah A, selesai baru pindah ke B, baru pindah ke C. Kalau kita tumpuk terlalu banyak, nah itu akan pusing. Ya. Dalam bekerja pun juga demikian, pekerjaan kantor itu di list kan kalau training management sekarang list to do list, ya kan, tulis apa kerjaan kita, ya kan, dikerjakan satu-satu. Itu kan faedah faragh tafansab. Kalau kita sudah lapang, sudah selesai, ya tunaikan. Faedah faragh tafansab wa ila rabbika farghab. Dan ingatlah ketika sudah menyelesaikan masalah-masalah pekerjaan, amanah-amanah yang kita lakukan, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah lah kita akan berharap. Jadi kita berharap kepada Allah dengan ikhtiar yang kita lakukan, hasilnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini damai insyaallah ya, masyaallah ya. Jadi Al-Qur'an ini memberikan kita kedamaian, ya. Tidak stres, bukan ketika lihat pekerjaan itu kalau kita pikirin sendiri itu akan stres. Ya akan membebani kita. Tapi kalau kita lihat dengan Al-Qur'an, masya Allah, ya sudah kita dikasih apa namanya tips mengerjakan pekerjaan, ya kan, dikasih motivasi, bahwa tidak hanya motivasi tapi janji Allah bahwa setiap kesulitan yang beragam itu, yang mungkin hanya itu lagi masalahnya, kesulitan itu Allah berikan banyak banyak jalan, ya, kemudian juga menyelesaikan satu persatu permasalahan, dan setelah selesai semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam ya, masalah ya, nggak terasa kajian kita sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan di surat Ad-Duha di pekan yang akan datang. Allah alam bisawab. Kedua satu ya, Aisan. Jadi ingetin ini. Silakan. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan atau langsung kuis? Atau... Ya baik. Mungkin untuk hari ini bisa langsung kuis aja Ustaz gitu ya. Ya, teman-teman akan ditanya pemahamannya. Silakan. Baik. Baik, kita cek nih pemahaman teman-temannya. Kuisnya yang pertama adalah apa makna al-usr di situ? Al-us. Ya, dalam kalimat fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Al-usr itu apa? Nah, apa tadi al-usr? Silakan bisa langsung chat atau open mic. Boleh hanya artinya atau boleh ada penjelasan dikit? Nah, silakan. Ini bagian penting pada dari itu. Halo? Silakan teman-teman. Jangan-jangan tadi nyimak nggak ya? Jangan-jangan ini
Kalau nggak nyimak sayang sekali ya. Ini ada juga ada rekamannya nih. Saya beberapa kali lihat yang lama-lama murojaah. Kalau dari Mbak Dona, sesungguhnya di balik kesulitan dan kemudahan. Iya, berarti al-usr itu apa? Kesulitan atau kemudahan? Al-usr itu al-usru, kesulitan atau kemudahan? Nah, kesulitannya. Baik, sahih. Ya, baik. Ya, Terima kasih. al-usr kesulitan ya. Kesulitan yang spesifik dan berulang-ulang al-usr itu. Nah, kemudian yusron, berarti yusron apa maknanya yang kedua? Yusron adalah Ini pertanyaan kedua berarti. nah, yusron, al-usr tadi kesulitan yang hanya itu lagi. Yusron ini berarti apa? Nah, kemudahan ya, kemudahan baik. Kemudahan yang sifatnya itu umum ya. Jadi berbagai macam kesulitan yang banyak tadi ya, yang sebenarnya bukan banyak ya. Mungkin variannya banyak, tapi jenisnya itu lagi sebenarnya. Itu yusron, kemudahan yang Allah berikan itu melebihi kesulitan. Nah, jadi lebih banyak solusinya. Yang penting kita tenang, ya serahkan kepada Allah, kita minta semua pasti akan ada solusi. Nah, apalagi dikembalikan kepada Islam. Islam adalah agama yang memberikan solusi. Nah, syukron ala itamikum. Terima kasih banyak perhatian teman-teman sekalian ya, atas kajian kita hari ini. Semoga sangat bermanfaat buat antum semua ya, sebagai inspirasi, motivasi dalam menjalani hidup ya. Apalagi ini adalah kita mempelajari kalam Allah ya, kalam Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita menghayati ya kajian ini, saya sendiri yang menyampaikan menikmati loh. Masya Allah, sampai ya Allah kok bisa begini ya gitu loh. Jadi sayang sekali kalau misalkan teman-teman tidak menikmati ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya daripada kesempatan ini. Yang hari ini dan juga barakallahu fikum para teman-teman yang pertanyaan. Akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada siang hari ini. Marilah kita tutup kajian pada siang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.